Yesus itu adalah tangan kanannya Allah, begitu. Jadi semua orang harus tunduk dan takluk kepada Yesus tanpa ada terkecuali. Nah, itulah misi yang diusung Unitarian. Jadi menempatkan Yesus pada posisi yang seharusnya. Jangan terlalu tinggi seperti Kristen dan jangan terlalu rendah seperti Muslim mayoritas, begitu. Oke. Kalau mengenai ini Pak, mengenai orang-orang biasanya ada tuh yang langsung gitu. Oh, Yesus itu bukan Tuhan, jadi Muhammad itu nabi. Nah, menurut Bapak itu gimana? Saya mikirnya gitu. Karena Yesus bukan Tuhan, maka Muhammad adalah nabi. Begitupun dengan Romo almarhum, guru besar ahli dogma lulusan Roma, emeritus ya. Tom Jacobs, serikat Jesuit, penulis buku dan guru besar Katolik. Ini juga pemahamannya dalam hal satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, bukan Trinitas ya. Pemahamannya Romo Tom ini sama dengan orang-orang saksi Yehova. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Halo, salam sejahtera semuanya. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Oke sahabat-sahabat, pada video kali ini merupakan bentuk apresiasi dan juga ucapan terima kasih kepada channel Tanpa Ragi. Ya, saya sekali lagi mengucapkan thank you very much ya. Sukron Hatsiron. Terima kasih banyak ya kepada channel YouTube Tanpa Ragi yang sudah menyediakan waktu untuk mewawancara salah satu sahabat saya yang bernama Beni Irawan, seorang Unitarian. Nah, jadi ceritanya tanggal 20 Agustus ya, tadi malam ya, channel YouTube Tanpa Ragi mewawancara kawan saya yaitu Beni Irawan dan juga orang dari Oneness ya, Samuel Siahaan ya. Video itu berlangsung sekitar 2 jam 38 menit ya. Jadi teman-teman yang mau menyimak videonya secara utuh, silahkan langsung aja ke channel YouTube Tanpa Ragi ya. Video itu yang berisi wawancara dari Tanpa Ragi kepada Beni Irawan, teman saya, dan juga kepada Samuel Siahaan ya. Video itu mengandung edukasi yang sangat bagus teman-teman ya. Sangat bagus, syarat dengan edukasi-edukasi ya. Yang saya soroti terutama disampaikan oleh teman saya Beni Irawan. Nah, jadi buat teman-teman sekali lagi yang mau menyimak edukasi secara menyeluruh, silahkan langsung aja simak di channel YouTube Tanpa Ragi. Dan pada kesempatan ini, izinkan dengan segala hormat, saya memberikan reaksi sebagai bentuk apresiasi dan juga tambahan opini atau pendapat atau fatwa dari saya ya. Tentang apa yang disampaikan oleh Beni Irawan yang sudah sangat bagus ya. Tetapi ada beberapa sisi yang ingin saya tambahkan supaya lebih mantap. Terutama hal-hal terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Yaitu Bapak Pengasuh channel Tanpa Ragi ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Beni Irawan, tapi saya pribadi, Franz Donald, merasa perlu untuk menambahkan, untuk lebih memantapkan ya apa yang disampaikan oleh pertanyaan dari Tanpa Ragi. Izinkan dengan segala hormat saya menambahkan jawaban dari versi saya. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya kita simak dulu cuplikan videonya ya. Nah, ini sekali lagi video aslinya 2 jam 38 menit, panjang banget teman-teman. Tapi saya akan cuplikan sebagian-sebagian aja ya di beberapa menit gitu ya. Dan langsung akan saya berikan jawaban atau opini atau fatwa dari saya ya. Oke teman-teman, kita simak sama-sama cuplikannya demikian. Saya dulu adalah Trinitarian ya. Saya dulu waktu SMA saya aktif di gereja Masih Advent hari ke-7. Advent. Jadi mulai ya? Advent ya? Iya betul. Jadi saya dari kecil Kristen bro? Atau bukan? Atau dari agama lain? Keluarga Kristen, keluarga Kristen. Tapi
Ya, saya merasa yang serius beragama itu ya sejak saya SMA, Pak. Oh, oke. Sip. Sejak SMA itu saya serius. Iya, teman-teman ya. Beni Irawan dulunya adalah seorang Trinitarian atau orang yang percaya tentang konsep Trinitas. Ya. Jadi begini teman-teman, memang sebagian besar, ya, tidak semua, tapi sebagian besar orang-orang yang kemudian menjadi Unitarian, ya, itu berlatar belakang dari penganut Trinitas. Salah satu contoh, misalkan ini juga. Eric Chang, ya, ini penulis buku The Only True God yang bukunya tebel itu ya. Ini adalah seorang pendeta ya yang berlatar belakang dari guru pengajar Trinitas. Kemudian di usianya yang mulai semakin tua dan senja mendapat kesadaran, mendapat tuntunan dari Roh Kudus sebagaimana kesaksian di buku-bukunya Eric Chang ya. Kemudian pastor Eric Chang ini malah membongkar kekeliruan-kekeliruan Trinitas. Itu salah satunya. Kemudian di Indonesia juga belakangan ini yang lagi viral, yang lagi rame ya. Ada pendeta Erastus Sabdono, Dr. Erastus Sabdono itu ya. Yang juga dulu adalah seorang penganut Trinitas. Tapi ketika mendapat pencerahan dan kesadaran, kemudian menyatakan diri bahwa Trinitas bukan ajaran Alkitab. Ya. Nah, saya tahun 2007 juga pernah ketemu ini. Ini namanya Romo Bono. Tapi kemudian dia menikah, tidak lagi jadi pastor Katolik ya, tidak lagi jadi Romo. Ya. Ini dosen, Profesor Dr. Bono Wiratmo, orang Katolik. Ya. Ini juga tegas mengatakan bahwa Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa. Padahal dulunya Romo Bono juga penganut Trinitas. Tapi setelah tercerahkan, maka mengatakan bahwa Trinitas bukan ajaran Alkitab. Ini tegas ya. Di seminar bulan April, 28 April 2007, Romo Bono tegas mengatakan, saya lebih memilih bahasa Alkitab daripada bahasa dogma. Yang menjadikan Trinitas itu konsili-konsili gereja, bukan kitab suci. Itu kata Romo Bono. Kemudian juga ada ini almarhum ya, Tom Jacob SJ. Romo dan juga dulu dosen dan penulis buku ya. Guru besar Katolik dari Serikat Jesuit. Romo Tom Jacob SJ. Wah, ini pernyataannya tegas juga. Dia mengatakan di acara seminar 2007 tanggal 28 April di Semarang, Romo Tom juga tegas mengatakan ya, bahwa dulu sebelum tahun 1974 Romo Tom percaya Trinitas. Ya. Tetapi menurut kesaksiannya Romo Tom ya. Jadi kesaksiannya begini. Ini bagus teman-teman ya. Ini sampai saya catat ya. Dulu ada CD-nya, ada videonya. Cuman CD-nya sudah hilang ya. Jadi Romo Tom tegas mengatakan begini. Romo Tom mengatakan bahwa saya keberatan dengan istilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yesus itu jalan menuju Allah. Ya, bukan Yesus adalah Allah, bukan ya. Rumusan 100% Allah, 100% manusia. Ini hasil Kalkedon. Maksudnya konsili Kalsedon ya. Bukan kitab suci. Itu kata Romo Tom. Ya. Yesus tidak pernah disebut sebagai Allah sejati. Nah, kemudian di akhir acara, itu acara dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore ya. Setelah mendekati hampir acara berakhir, ada pertanyaan, Romo Tom bagaimana pengalamannya sebagai seorang Romo? Romo Tom menjawab begini, itu pertanyaan yang bagus ya. Dulu, sebelum tahun 1974, kehidupan saya tidaklah baik. Dan saat itu, maksudnya sebelum 1974 ya, saya yakin Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Tetapi, setelah tahun 1974 sampai sekarang. Sekarang itu maksudnya 2007 ya, pada saat Romo Tom berbicara atau menyampaikan itu ya. Jadi setelah tahun 1974 sampai tahun 2007, saya tidak lagi berdoa kepada Yesus ya, dengan logat bahasa Belandanya, logat Belandanya ya. Romo Tom ini kan orang Belanda ya. Jadi dia berkata begitu, saya tidak lagi berdoa kepada Yesus, tapi saya berdoa kepada Allah bersama-sama dengan Yesus dengan dorongan Roh Kudus.
Saya lebih Kristiani sejak percaya Yesus bukan Allah daripada sebelumnya. Wah, itu pernyataan Romo Tom ya. Jadi baik Romo atau pastor Katolik ataupun pendeta ataupun siapa teolog-teolog Kristen yang jujur ya, pada akhirnya pasti akan menolak doktrin Trinitas. Alias menjadi seorang yang percaya Allah yang benar itu hanya uno atau una atau mono ya. Maka pengikutnya disebut sebagai unitarian ya. Jadi unitarian itu orang yang percaya bahwa Allah itu hanya uno atau una. Bahasa Inggrisnya one ya, satu. Ya. Kemudian selain itu, selain ada Pastor Eric Chang atau Pendeta Eric Chang, ada di Indonesia ada Dr. Erastus Sabdono, kemudian tadi ada Romo Bono, Romo Tom. Ini juga ada orang dari LAI ya teman-teman. Ini sampai sekarang masih aktif di Lembaga Alkitab Indonesia ini orangnya. Namanya Bapak Hortensius Florimon Mandaru SSL gelarnya ya. Lulusan Roma. Nah, pada seminar 28 April 2007. Ya, jadi tahunnya 2007, tanggalnya 28 April di Semarang itu. Hortensius dari Lembaga Alkitab Indonesia ini pada saat itu ya, saya nggak tahu sekarang ya. Tapi pada saat itu Pak Hortensius ini menyatakan hal yang sama. Sebagaimana dinyatakan oleh Romo Tom dan juga oleh Romo Bono. Bahwa Yesus itu bukan Allah yang maha kuasa. Yesus itu jalan menuju Allah. Malah Hortensius ini tegas. Tercatat juga di majalah Crescendo ini ya. Dan juga di wawancara pada saat seminar itu, Hortensius tegas mengatakan bahwa Paulus dalam seluruh kitab tulisan-tulisan Paulus tidak pernah menyebut Yesus sebagai Allah. Nah, ya. Jadi Paulus tidak pernah menyebut Yesus sebagai Allah. Itu pernyataan tegas dari Hortensius, Ketua Pembina Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, ya. Kemudian, selain itu, ini di majalah ini juga ada fotonya ini. Ini masih ada orangnya ya. Masih sehat ya, ada di Semarang dengan usia yang sudah sangat sepuh ya. Namanya Dr. Cahyadi Nugroho MA. Saya dulu kenal pertama beliau di Jakarta Selatan ya. Dia waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderalnya Gus Dur. Ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ini sahabatnya Gus Dur. Nah, pada saat itu juga Pak Cahyadi Nugroho ini, Dr. Cahyadi Nugroho ini menjabat sebagai Ketua API. Ya, API itu Asosiasi Pendeta Indonesia. Dan ketika saya pertama kali ketemu di Saharjo, di Jakarta Selatan, ya, Pendeta Cahyadi Nugroho ini ketika itu menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia juga tegas mengatakan Trinitas itu bukan ajaran Alkitab. Dan Pak Cahyadi Nugroho ini dulunya juga pengajar Trinitas. Tapi kemudian mulai mendapat pencerahan, ya akhirnya mengajarkan ajaran sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus. Bahwa satu-satunya Allah yang benar hanya Bapa, ya, bukan Anak, bukan Roh Kudus, bukan ini, bukan itu ya. Jadi Allah yang benar hanya Allah Bapa saja. Nah, itu pun disampaikan oleh Dr. Cahyadi Nugroho ini. Nah, jadi kembali ke perbincangan kita, teman-teman. Jika seorang Beni Irawan yang dulunya adalah seorang penganut Trinitas, bahkan dia juga sepengetahuan saya, menurut saya dapat informasi dari beberapa orang yang bisa dipercaya ya. Pak Beni Irawan itu dulu adalah salah satu tokoh muda, pemimpin yang sering memimpin di acara diskusi sekolah Sabat. Jadi kalau di gereja Advent Masehi hari ke-7 itu setiap hari Sabtu ada acara namanya sekolah Sabat. Jadi diskusi terbuka begitu. Makanya teman-teman sampai sekarang di Indonesia ini gereja Advent termasuk salah satu gereja yang jemaatnya tuh pintar-pintar dalam memahami Alkitab. Ya karena terbiasa. Ya. Kalau di gereja lain mungkin hanya pendeta dan para majelis yang mempelajari Alkitab secara sungguh-sungguh begitu ya. Tetapi kalau di gereja Advent, sepengetahuan saya, jemaatnya pun tuh dilatih untuk belajar sungguh-sungguh. Nah, Pak Beni ini dari muda sudah pernah menjabat sebagai pemimpin atau pengasuh sekolah Sabat ya. Jadi pengetahuannya memang cukup bagus. Oke, itu pengantar aja ya. Kita lanjut dulu, kita simak apa yang disampaikan Beni Irawan. Saya bergereja di Gereja Masih Advent hari ke-7. Saya di sana sekitar 15 tahun kurang lebih ya. 15 tahun. Nah,
ada hal yang menarik waktu saya di gereja Advent itu, ada yang namanya pelajaran sekolah Sabat. Jadi setiap anggota itu diberi materi untuk dalam waktu 1 minggu itu mempelajari sesuatu masalah atau satu topik. Jadi tiap hari itu ada penuntunnya. Hari Minggu ini yang harus dipelajari, hari Senin ini yang harus dipelajari begitu. Dan saya aktif mengikuti pelajaran itu secara otodidak. Jadi tiap hari saya belajar, barulah nanti pada waktu ibadah seminggu sekali, apa yang sudah kita pelajari itu dibahas bersama-sama, begitu. Jadi saya merasa disitulah saya mendapatkan pemahaman yang cukup signifikan tentang apa yang dinyatakan di Alkitab. Nah, sampai akhirnya suatu saat saya mempelajari ada keanehan ketika gereja Advent mengajarkan tentang Allah Tritunggal begitu. Nah, saya belajar sendiri, seluruh Alkitab itu saya sweeping mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Waduh, kok kayaknya memang ini tidak benar ini begitu. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seperti sekarang ini sebagai seorang Unitarian. Oh ya, sebagai tambahan informasi ya teman-teman. Jadi gereja Advent sudah sejak beberapa tahun yang lalu ya. Gereja Advent di Indonesia ini yang saya ketahui ya, itu juga sudah pecah teman-teman ya. Banyak sekali orang-orang dari gereja Advent yang sudah tidak lagi percaya doktrin Trinitas. Dan bahkan kalau kita mempelajari sejarah gereja Advent ya, salah satu tokohnya namanya adalah Ellen G. White ya. Jadi Ellen White itu dianggap sebagai nabi perempuan di gereja Adventnya. Nah, dalam buku-buku tulisan Ellen White yang awal itu juga tidak mengajarkan Trinitas. Jadi tokoh Advent yang awal itu juga tidak percaya Trinitas. Nah, sehingga nggak heran jika sekarang hari ini, khususnya sejak beberapa tahun yang lalu sampai hari ini, ada banyak orang-orang dari gereja Advent di Indonesia yang tidak lagi menganut Trinitas, ya, alias sudah menjadi Unitarian, ya, atau percaya bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Allah Bapa, bukan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, bukan ya. Nah, salah satu dari channel YouTube yang saya tahu adalah disampaikan oleh salah satu tokoh Advent yang bernama Bapak Wilmore Tambunan. Dulu channel YouTube-nya namanya Wilmore Tambunan ya, tapi sekarang sudah berubah, ganti nama menjadi Yohanes 17 ayat 3 ya. Yohanes 17:3 begitu ya. Sama lah, channel YouTube saya dulu namanya Wartawan Injil, sekarang menjadi Warta Kabar Baik, artinya sama ya. Nah, channel YouTube-nya Pak Wilmore Tambunan ini juga dulu namanya Wilmore Tambunan, sekarang namanya Yohanes 17:3. Nah, teman-teman bisa menyimak. Di channelnya Pak Wilmore Tambunan ini juga dia sering sekali ada beberapa videonya yang tegas mengkritik doktrin Trinitas dan mengkaji ayat-ayat Alkitab yang selama ini dijadikan dasar sebagai doktrin Trinitas begitu ya. Itu dibongkar oleh Pak Wilmore Tambunan. Ya, bisa dilihat di channel YouTube-nya. Jadi melalui cerita ini saya mau sampaikan saya tidak pernah secara formal sekolah teologi ya. Jadi apa yang saya tahu ini saya pelajari secara otodidak. Tetapi saya bersyukur sekarang ini kan kemajuan teknologi membuat saya mudah untuk mengakses berbagai hal yang dulu saya tidak tahu. Misalnya, seringkali saya menghadapi argumen-argumen yang menggunakan tentang bahasa asing atau bahasa asli Alkitab misalnya gitu. Ya, saya yang tidak sekolah formal memang tidak tahu itu, tetapi saya bisa mengecek kebenarannya. Dan seringkali ternyata setelah dicek ajaran-ajaran yang mengatasnamakan bahasa asli Alkitab itu ternyata tidak benar begitu. Nah ya teman-teman ya, jadi kalau ada argumen orang yang sering mengatakan bahwa oh kamu nggak bisa percaya Trinitas karena kamu kan tidak paham bahasa Ibrani, kamu tidak paham bahasa Yunani, kamu tidak sekolah teologi, kamu bukan lulusan sekolah tinggi teologi, makanya kamu nggak percaya Trinitas. Nah ya, argumen semua itu adalah tidak benar teman-teman ya, alias sahibul ngibul hikayat saja. Sebab faktanya banyak juga teolog-teolog sebagaimana tadi sudah saya sampaikan ya. Ini saya sajikan lagi. Guru besar emeritus ahli dogma lulusan Roma, Tom Jacob SJ ya. Romo Tom Jacobs, penulis buku dan guru besar Katolik, dosen juga ya.
ahli dogma lulusan Roma. Ini pun tegas, ya, dia ini ahli bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Inggris, ya. Karena dia orang Belanda juga pinter bahasa Belanda, lama di Indonesia juga paham bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ya. Ini teolog, asli teolog lulusan Roma, ahli bahasa Ibrani dan Yunani. Pun, ya, akhirnya mengakui Trinitas bukan ajaran Alkitab. Demikian juga dengan Profesor Dr. Bono Wiratmo alias Romo Bono, ya. Ini juga sangat paham bahasa Ibrani dan Yunani. Dia juga doktor lulusan luar, ya. Kemudian juga ada Hortensius, ketua pembina penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia. Ini juga dia menolak bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa, ya. Doktrin itu ditolak. Padahal dia ahli bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Ya, artinya argumen-argumen yang selama ini mengatakan bahwa oh, kamu nggak percaya Trinitas kan karena nggak paham Ibrani, nggak paham Yunani. Itu semua hanya bohong-bohongan, teman-teman. Faktanya justru banyak orang yang paham Ibrani, bahkan orang Yahudi sendiri yang berbahasa Ibrani, sebagian besar tidak percaya Trinitas. Ya, oke, lanjut. Jadi melalui forum ini juga saya mau memberikan support kepada teman-teman atau saudara-saudara sekalian yang mengikuti acara ini. Jangan berkecil hati, ya, kebenaran itu bukan hanya milik orang-orang yang sekolah. Bukan hanya milik-milik para teolog yang makan sekolah cukup lama, ya. Jadi hormat bagi mereka yang mau belajar secara formal tentang teologi, tetapi jangan mengecilkan peran orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran walaupun tidak bersekolah secara formal sekolah teologi. Iya, teman-teman, ya, adalah fakta bahwa belum tentu orang yang sekolah teologi, ya, yang mendapat jabatan sebagai pendeta, pastor, guru agama, lebih tahu atau lebih benar daripada orang-orang yang tidak sekolah teologi. Ini ada banyak kasusnya. Di Alkitab sendiri, teman-teman bisa lihat salah satu contohnya, ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal keempat, di ayat 13, ya. Ini kisah ketika Petrus dan Yohanes, ya. Petrus dan Yohanes ini muridnya Yesus yang bukan berasal dari orang terpelajar. Nggak pernah sekolah teologi, ya. Bukan berpendidikan tinggi, ya. Tetapi di ayat 13 kita baca, ya. Kisah pasal 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, ya. Jadi Petrus dan Yohanes termasuk pengikut Yesus yang tidak sekolah, tidak terpelajar. Tetapi ketika berbicara kebenaran di depan sidang, di depan mahkamah agama, di depan guru-guru agama, di depan teolog-teolog, orang-orang menjadi heran. Ya. Jadi jangan memandang rendah Petrus, Yohanes, Anda dan saya. Kita mungkin tidak berpendidikan sekolah tinggi teologi lulusan ini, tidak bergelar pendeta, doktor, MTh, profesor. Tapi bicara tentang kebenaran, ya, di ayat yang lain juga dikatakan, Yesus berkata bahwa kebenaran itu dibukakan bagi orang-orang kecil. Bahkan kita diingatkan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, ya. 1 Korintus pasal yang pertama, ya. Surat yang pertama di pasal yang pertama. Teman-teman bisa baca sekitar ayat 25, 26, 27, ya. Di dalam ayat 27 itu dikatakan demikian. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ya. Jadi yang oleh dunia ini dianggap, oh ini orang hebat, orang terpelajar, ya, orang berpendidikan tinggi, sekolah teologi.
itu bisa dipermalukan justru oleh orang-orang yang tidak terpelajar. Ya. Dan ini selalu terjadi, teman-teman. Ya. Jadi latar belakang saya adalah S1 accounting. Saya seorang akuntan, tapi sekarang saya bekerja sebagai interior designer. Jadi belok-belok tidak karuan jurusan. Jauh amat. Iya. Saya pernah jadi konsultan manajemen sesuai bidang saya, konsultan accounting saya juga pernah. Tapi sekarang akhirnya saya berprofesi sehari-hari sebagai interior designer. Saya produksi mebel, Pak. Wow, mantap. Jadi kalau mau pesan mebel bisa ke Pak Benny nih ya? Iya, boleh. Oke, sekalian iklan nih. Kita mau lewat dulu nih Pak Benny, mau iklan dulu. Ya, saya rasa begitu, Pak. Saya sekarang menjadi seorang Unitarian. Oke, mungkin sekarang saya ganti ke Pak Benny juga dulu, mulai duluan deh. Pak Benny bisa didefinisikan Pak, Unitarian itu apa Pak? Iya, Unitarian itu begini. Saya mempercayai bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Bapa atau Yahweh atau Yehova, Bapaknya Yesus. Jadi satu-satunya Allah yang benar itu ya cuman itu, ya cuman Bapa, ya cuman Yehova atau Yahweh. Selain Bapa, ya itu berarti bukan Allah yang Maha Kuasa. Gitu. Iya, jadi yang disampaikan Pak Benny ini sebenarnya bukan berasal dari dirinya sendiri ya teman-teman. Ajaran yang disampaikan Pak Benny bukan berasal dari Pak Benny sendiri ya teman-teman. Tetapi Pak Benny hanya menyampaikan ajaran Yesus yang tertulis di Alkitab. Ya, di Injil Yohanes 17 ayat 1-3, Yesus jelas menunjuk Bapa sebagai ton monon aletinon theon. Bahasa Yunaninya ya. Bahasa Inggrisnya the only true God, just the Father. Ya. Jadi yang disebut sebagai satu-satunya Allah yang sejati, satu-satunya Allah yang benar itu adalah Bapa. Ya. Ingat-ingat ayatnya, Yohanes 17 ayat 3. Dan yang disampaikan Pak Benny ini selain sesuai dengan Injil Yohanes 17 ayat 3, juga sama persis dengan pengakuan iman Rasul Paulus yang tertulis di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Di mana Paulus begitu tegas ceto welo-welo mengatakan bahwa namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jelas ya. Jadi Allahnya Yesus itu juga Allahnya Paulus, yaitu Bapa. Satu-satunya Allah yang benar. Ya, ingat-ingat ayatnya. Yohanes 17 ayat 3 dan kalau tulisannya Paulus 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi sekali lagi yang harus kita pahami bahwa Benny Irawan tidak menyampaikan ajaran yang berasal dari dirinya atau pemikirannya sendiri. Melainkan Benny Irawan hanya sedang menyampaikan apa yang tertulis di Alkitab sebagai kata-kata Yesus di Yohanes 17 ayat 3 maupun kata-kata Paulus di surat 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Bahwa Allah yang benar atau satu-satunya Allah yang benar, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Itulah yang disampaikan oleh Benny Irawan. Itulah yang sedang diperjuangkan untuk didengungkan oleh Unitarian. Kenapa demikian? Karena saya sendiri merasa bersimpati ya. Seandainya ini, kan sering masalahnya adalah pada figur Yesus ya. Seandainya Yesus itu bukan Allah, tetapi kemudian dialahkan oleh saudara-saudara yang lain, kan kasihan begitu ya. Sebaliknya kalau misalnya Yesus itu ternyata Allah, kemudian saya tidak mengalahkan dia, wah saya juga kasihan begitu. Jadi menurut saya masalah ini adalah satu masalah yang krusial, masalah yang penting, jadi tidak boleh disepelekan. Oleh sebab itu saya terus mempelajari khusus tentang hal ini, ya. Saya mempelajari dengan sungguh-sungguh sepenuh hati saya, karena saya tahu sedemikian pentingnya masalah ini. Dan apa yang saya tahu saya bagikan, karena saya juga tidak mau saudara-saudara saya itu terus dalam kesalahan. Begitu Pak. Oke, berarti Unitarian itu
percaya bahwa yang bedanya sama Trinitas ya, bahwa Yesus bukan Bapa, mungkin itu sama ya, Trinitas juga begitu. Mungkin yang lebih beda, yang paling krusial ini, Yesus bukan Yahweh yang ada di Perjanjian Lama gitu ya. Titik poinnya di situ kan. Iya betul. Karena Yesus bukan Bapa, sementara Allah yang benar itu cuma satu, yaitu Bapa. Maka Yesus ya sudah pasti bukan Allah yang Maha Kuasa ya. Saya pakai istilah Allah yang Maha Kuasa sajalah supaya lebih jelas ya. Jadi Yesus bukanlah Allah yang Maha Kuasa dan dia bukan Bapa. Gitu. Oke. Nah, bedanya Unitarian ini sama Saksi Yehova apa, Pak? Tentang kealahan tampaknya sama. Walaupun saya tidak secara spesifik mempelajari tentang Saksi Yehova, tapi kalau saya lihat argumen-argumen Saksi Yehova, ya kelihatannya tentang Allah. Tentang teologi siapa lah ya. Allah, sama lah. Teologinya teologi Saksi Yehova ya. Sama Ariano sama ya berarti ya. Sama saya rasa. Oke teman-teman, ya dan juga Mas Bro, pengasuh channel Tanpa Ragi ya. Izinkan saya menambahi jawaban ya. Jadi gampangnya atau sederhananya ya, istilah Unitarian itu adalah sebutan bagi orang-orang yang percaya Allah itu uno atau una atau one atau one atau satu. Orang-orang yang percaya Allah yang sejati itu dua disebutnya binitarian. Bi itu artinya dua. Yang percaya Allah yang benar ada tiga itu trinitarian. Nah, jadi ini hanya istilah ya. Unitarian sekali lagi jangan salah paham ya. Unitarian adalah sebutan bagi orang-orang yang percaya bahwa Allah yang benar itu ada satu atau uno atau una. Ya. Jadi dalam hal ini karena Saksi Yehova atau para pengikut organisasi Saksi Yehova percaya bahwa Allah yang benar adalah satu, maka orang-orang Saksi Yehova juga bisa disebut Unitarian. Begitupun orang-orang penganut agama Yahudi atau Yudaisme. Percaya kan satu-satunya Allah yang benar adalah Hashem atau Yahweh. Yahudi itu juga termasuk Unitarian. Orang-orang Islam yang sejati, ya, Islam yang percaya bahwa satu-satunya Allah yang benar ada satu, itu juga Unitarian. Jadi siapapun Anda yang percaya bahwa Allah yang benar hanya satu atau uno atau una, maka Anda semua termasuk Unitarian. Nah, begitupun dengan Yesus. Yesus jelas mengatakan satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, ya. Injil Yohanes 17 ayat 3. Paulus juga mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, jadi Yesus dan Paulus pun juga termasuk Unitarian. Ini yang harus dipahami. Tentang pemahaman Saksi Yehova yang dianggap sama dengan pemahaman Pak Beni Irawan. Ya. Jadi begini teman-teman, logika ini jangan keliru ya. Jika saya sering berikan ilustrasi. Jika saya suka pisang, Anda suka pisang, dan monyet juga suka pisang. Monyet-monyet yang banyak di Sanggeh kalau di Bali ya, atau di Uluwatu ya, di tepi pantai Uluwatu itu banyak monyet itu suka pisang. Ya. Jadi Anda, loh, ente, antum, you suka pisang. Saya juga suka pisang. Dan monyet-monyet juga suka pisang. Nah, ini bukan berarti Anda dan saya adalah monyet. Atau Anda dan saya ikut-ikutan monyet. Bukan. Tapi Anda suka pisang karena pisang itu enak. Saya suka pisang bukan karena saya ikut Anda atau Anda ikut saya. Bukan. Tapi karena pisang itu enak. Monyet juga suka pisang karena pisang itu enak. Bukan karena monyet ikut kita atau monyet ikut Anda atau Anda ikut monyet. Bukan. Ya. Itu ilustrasi. Nah demikian juga jika seorang atau para penganut Saksi Yehova percaya bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Dan saya dan juga Beni Irawan dan orang-orang Unitarian juga percaya bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Bukan berarti saya Beni Irawan adalah ikut Saksi Yehova. Atau Saksi Yehova ikut saya dan Beni Irawan. Bukan. Tetapi karena memang Saksi Yehova, orang-orang Saksi Yehova membaca Alkitab. Percaya dengan perkataan Yesus yang ada di Alkitab. Yohanes 17 ayat 3. 1 Korintus 8 ayat 6. Bahwa yang disebut sebagai Allah yang benar itu Bapa. Ya.
Jadi Paulus percaya bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Mengapa? Karena Paulus ikut Yesus. Orang-orang saksi Yehova percaya satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Kok bisa? Karena orang-orang saksi Yehova ikut Yesus. Nah, tadi sudah saya singgung. Ini ada Romo Katolik yang kemudian menikah dan tidak jadi Romo lagi, ya. Profesor Doktor, guru besar, dosen Katolik, Bono Wiratmo, tidak percaya Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa. Mengapa begitu? Apakah karena Profesor Doktor Bono Wiratmo ini ikut saksi Yehova? Bukan. Ya. Pemahaman Romo Bono dengan pemahaman saksi Yehova tentang Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, sama. Ya. Jadi pemahamannya Romo Bono dengan orang-orang saksi Yehova dalam kasus tentang Allah yang benar yang ada di Bible atau di Alkitab, sama pemahamannya. Bukan berarti Romo Bono ikut saksi Yehova atau saksi Yehova ikut Romo Bono. Paham ya? Begitupun dengan Romo almarhum, guru besar, ahli dogma lulusan Roma, emeritus, ya, Tom Jacobs, serikat Jesuit, penulis buku dan guru besar Katolik. Ini juga pemahamannya dalam hal satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, bukan Trinitas, ya. Pemahamannya Romo Tom ini sama dengan orang-orang saksi Yehova. Bukan berarti Romo Tom ikut saksi Yehova atau saksi Yehova ikut Romo Tom, bukan. Tetapi karena Romo Tom percaya perkataan Yesus di Alkitab, orang-orang saksi Yehova juga percaya perkataan Yesus di Alkitab yang mengatakan bahwa the only true God, just the Father, ya, satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Nah, maka demikian juga dengan saya dan juga Beni Irawan dan teman-teman Unitarian lainnya. Kami percaya satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Bukan karena kami ikut ono, ikut ini, ikut itu. Bukan. Tetapi karena membaca Alkitab dengan jujur. Karena percaya perkataan Yesus dengan tulus dan ikhlas. Yang tegas mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Begitu. Oke teman-teman, sekian dulu ya pada video kali ini ya. Sebetulnya pertanyaan dari saudara pemilik akun tanpa ragi itu masih ada beberapa poin yang perlu untuk saya ikutan menjawab ya. Saya ingin ikut rembuk dan ikut menjawab ya, karena ada hal-hal penting yang ditanyakan oleh channel YouTube tanpa ragi kepada Beni Irawan. Terutama nanti di video berikutnya saya akan bahas ya. Jadi video berikutnya nanti bagian kedua ya. Jadi ini sebuah video apresiasi dan tanggapan saya terhadap wawancara yang dilakukan tanpa ragi terhadap Beni Irawan bagian pertama ya. Nanti di bagian kedua saya akan membahas pertanyaan tanpa ragi kepada Beni Irawan ya, terutama terkait tentang hubungannya dengan Islam. Nah, tanpa ragi ini kan meyakini bahwa Allah yang diberitakan di Al-Quran itu beda dengan Allah yang diberitakan di Alkitab. Nah, nanti di video berikutnya saya akan buktikan kepada tanpa ragi bahwa sesungguhnya Allah yang diberitakan oleh Nabi Muhammad itu adalah Yahweh atau ilah atau God atau dewa atau Theos yang sama yang juga diberitakan di dalam Bible atau Alkitab. Oke, kita nanti simak di video berikutnya ya. Teman-teman, oke, sekian dulu pada video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Sekali lagi buat channel YouTube tanpa ragi, terima kasih banyak ya. Oke teman-teman semua, silakan bagikan video ini kepada siapapun yang Anda rasa layak atau perlu untuk diberitahu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat ya. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk yang sudah tercerahkan berbahagia.